Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada materi matematika bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Sebelumnya kita telah belajar memahami keadaan suhu di suatu tempat, yaitu suhu di puncak Jaya Wijaya dan suhu di dalam kulkas. Perbedaan suhu, kejadian suhu di satu tempat tersebut dapat kita gambarkan, dapat kita buktikan untuk memahaminya menggunakan garis bilangan dan kalimat matematika. Kita ulang kembali pelajaran yang lalu. Ketika suhu di dalam kulkas misalnya negatif 3 derajat Celcius atau dikatakan 3 derajat di bawah 0, dan ketika makanan diletakkan di luar kulkas berapa menit, misalnya suhunya mencapai positif 8 derajat Celcius, maka timbullah permasalahan. Bisa saja masalahnya kita bertanya begini, berapa perbedaan suhu ketika makanan ini berada di dalam kulkas dan ketika makanan diletakkan di luar kulkas dalam berapa menit? Itu permasalahan. Itu pertanyaan yang akan muncul ketika kita menganalisa sesuatu. Nah, bagaimana menjawabnya? Bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan garis bilangan ini. Nah, perbedaannya sejauh ini. Ya, perbedaannya sejauh ini. Nah, begini cara memahaminya. Lalu gimana cara menghitungnya perbedaan tersebut? Kalau dengan garis bilangan, caranya tentu dengan langkah dari titik ke titik, dari angka ke angka. Oke, kita hitung ya, mulai dengan melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka perbedaan suhu ketika makanan di dalam kulkas dengan suhu makanan ketika kita letakkan di luar kulkas selama beberapa menit adalah 11 derajat Celcius. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, selain menggunakan garis bilangan ini, kita juga bisa menganalisa keadaan suhu di suatu tempat, permasalahan perbedaan suhu tersebut menggunakan kalimat matematika. Bagaimana caranya? Caranya tentu kita melihat suhu awal. Ini suhu awalnya negatif 3 derajat Celcius. Kemudian ada akhirnya setelah diletakkan suhunya 8 derajat Celcius. Oke, kita mulai dengan angka 8 ini, suhu akhirnya. Jadi 8 derajat Celcius. Kita melangkah ke arah kiri. Melangkah berarti tanda bilangnya adalah negatif. Ya, kamu melangkah ke kiri, tanda bilangannya negatif. Jika kamu melangkah ke kanan, tanda bilangannya positif. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, lanjut. Kemudian bilang berikutnya adalah bernilai negatif 3. Di sini ada tanda negatif, bertemu lagi dengan negatif, maka kita harus kurung. Ya, tidak boleh tanda bilangan berdekatan tanpa dibatasi oleh kurung. Harus kita batasi seperti ini. Sama dengan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini tanda bilangan negatif bertemu negatif pula. Maka itu dalam hukumnya menjadi positif. Ketentuan hukumnya bernilai positif. Jadi ini
dapat kita ubah menjadi 8 ditambah 3. Nih, tambah ini kita pindahkan ke sini. Oke, hukumnya tadi bila tanda bilangan negatif ini ketemu, harus kita jadikan menjadi positif. Jadi sama dengan hasilnya 8 tambah 3 adalah 11. Oke, itulah cara membuktikan, cara menganalisa keadaan soal cerita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita cari penyelesaiannya menggunakan garis bilangan dan kalimat matematika. Bisa dipahami ya? Ini kita pecahkan masalahnya menggunakan garis bilangan, dan ini kita pecahkan menggunakan kalimat matematika. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Cara menentukan lawan dari bilangan bulat positif. Jadi setiap bilangan ini mempunyai lawan. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah, ada bukit, ada lembah, ada positif, ada negatif. Dengan demikian itu berarti bilangan positif 1 ya, itu mempunyai lawan kebalikannya negatif 1. Kemudian bilangan positif 2 lawannya adalah negatif 2. Bilangan positif 3 lawannya adalah negatif 3. Bisa dipahami seperti itu? Oke, kita lanjut ke contoh penyelesaian yang lain. Misalnya kamu bermain ke pantai, kemudian berenang di tepi pantai, nampak ikan-ikan kecil renang, ya, nampak ikan-ikan kecil berenang di bawah permukaan laut. Nah, ya. Kemudian posisinya di bawah permukaan air laut, ini posisi permukaan air laut ya. Ini posisi permukaan air laut. Posisi permukaan air laut ini dapat kita gambarkan pada garis bilangan di titik 0. Kemudian kamu juga di pantai tersebut memperhatikan burung-burung yang berterbangan, ya, burung-burung yang berterbangan di atas air permukaan laut tersebut. Nah, itu berarti burung tersebut, ya, berada di sebelah atas 0. Bilangan yang berada di sebelah atas 0 itu nilainya positif. Berbeda kebalikannya, lawannya ketika kamu melihat ikan di dalam air laut. Ikan tersebut berada di bawah 0, maka nilai bilangannya adalah negatif. Nah, posisi negatif 1-nya di sini. Posisi negatif 2-nya di sini. Negatif 3 di sini. Nah, katakanlah ikannya berenang di sini ya. Ikannya berenang di sini. Kemudian di atas permukaannya itu bernilai positif. Kita tulis saja seperti ini. 3 dan seterusnya. Nah, jika elangnya di sini ya. Elangnya di sini, maka elang ini berada pada titik positif. Tadi ikan berada pada titik negatif.
timbul lagi permasalahan pertanyaan. Berapa jarak? Berapa jarak antara burung dengan ikan? Burung di atas permukaan laut, sedangkan ikan di bawah permukaan laut, DPL. Dikatakan DPL. Oke, kita ulangi permasalahannya. Ikan ada di dalam laut, berenang di dalam laut, di bawah permukaan laut ini, di bawah titik 0, sedangkan burung berada di atas titik 0, di atas permukaan laut. Berapa jarak antara mereka? Ada yang bisa jawab? Berapa perbedaan jarak atau jarak di antara mereka, antara ikan dengan burung? Nah, itu juga dapat kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Tetap menggunakan langkah. Ya. Jadi jaraknya antara inilah, dari titik merah ini ke titik hitam ini. Jarak antara burung dengan ikan. Oke, kita hitungi langkahnya. Kan burung pada titik 3 nih. Kita melangkah ke 2. 1, 2, ke titik 0, 3, 4, 5. Jadi jaraknya ada 5 langkah. Kalau satu langkah ini misalnya sama dengan 1 meter, maka jarak mereka adalah 5 meter. Bisa paham sampai di situ? Nah, ini kita buktikan antara jarak dengan ikan, jarak burung dengan ikan, menggunakan garis bilangan. Dapat juga kita buktikan menggunakan kalimat matematika. Jadi 3 ini, 3 kita melangkah ke arah bawah ya. Ke arah bawah berarti kita kurang tanda bilangannya. Kemudian kita kurang dengan negatif 2 ini. Negatif 2 ya, negatif 2. Nah, ini tidak boleh berdekatan. Tanda bilangan ini tidak boleh berdekatan, maka ini kita kurung. Itulah alasannya mengapa kita mengurungnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini negatif ketemu negatif, tanda bilangan negatif ketemu negatif menjadi positif. Kamu harus tulis setelah ini menjadi ini. Oke, 5 meter ya jaraknya. Jika antar langkah ini, antar titik ini jaraknya 1 meter. Oke, demikian penjelasan Bapak. Semoga mudah dipahami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.